Oh, sorry. Yang di rumah dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, makasih. Baik, mari kita mulai. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan pemeliharaan Tuhan, sore hari ini kami bisa berkumpul kembali, walaupun terbatas untuk teman-teman Surabaya. Tuhan tolong supaya proses ini berjalan dengan baik, termasuk juga belajar dengan teman-teman di rumah, supaya segala hambatan yang mungkin bisa dan mungkin kami rasakan, Tuhan tolong ikut campur, supaya semuanya bisa terkendala dengan baik. Kami serahkan proses belajar kami ini dalam tangan Tuhan, berikan hikmat akal budi, dan berikan juga kami kebijaksanaan untuk dapat mengikuti dengan baik kuliah pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semuanya, haleluya, amin. Oke, ya senang ya, kalau buat saya kelihat lagi kursi-kursinya keisi gitu, saya nggak tahu buat Anda, ya, tapi semoga juga jadi lebih semangat karena akhirnya ke kampus lagi. Betul ya? Kita ketemu terakhir di kampus itu apa? AKM atau hukum pajak, saya lupa ya. Saya ingat kok 2019 sempat ketemu ya di kampus ya. Hukum pajak ya? Hukum pajak. Wah, lama ya. Semester 1. Setelah itu kan kalian AKM 1 kita online ya. Cukup lama. Oke. Hari ini kita masuk. Ada 2 slide tapi intinya adalah tentang pembukuan dalam mata uang asing, ya. Jadi ada kaitan dengan mata kuliah AKM 2, kalau Anda masih ingat. Ada materi kurs, ya, selisih kurs, plus materi hukum pajak, tapi lebih mendalam soal bagaimana mekanisme pembukuan dalam mata uang asing. Selama ini kan hanya tahu boleh pakai apa? Bahasa Inggris, US dollar, itu aja kan. Nah, bagaimana implementasi lanjutannya nanti akan kita lihat di sini. Tapi sebelum masuk lebih jauh ke bagaimana membuat pembukuan dalam mata uang asing, ya kita bahas soal selisih kurs dulu. Sekali lagi ini bukan materi baru ya, karena di AKM 2 kita semua dapat itu. Oke, ini diatur di PSAK nomor 10. Ya, judulnya adalah pengaruh perubahan kurs valuta asing. Ini risiko sebenarnya, setiap kali kita punya transaksi, setiap kali kita terpapar dengan mata uang asing, maka risiko untuk menggunakan PSAK 10 itu ada. Berarti harus buat jurnal penyesuaian. Ya, kita buat jurnal penyesuaian. Akan muncul gain or loss. Nah, yang jadi masalah nanti ketika kita bahas pajak, apakah itu kemudian dikoreksi atau enggak? Apakah ruginya boleh jadi deductible expense? Terus kalau dapat keuntungan, kena pajak enggak? Itu intinya sebenarnya. Ya, jadi kita masuk di akuntansinya dulu. PSAK ini ya adalah bagian dari adopsi IAS 21. Jadi standar akuntansi internasional, khususnya IAS 21. Ya. Nah, pendekatan yang saya pakai di awal ini langsung pendekatan studi kasus. Jadi kalau ada kasus transaksi dalam mata uang asing, bagaimana mencatatnya, ya. Termasuk nanti kalau di akhir tahun, ini kan kita bertransaksi sebelum 31 Desember, kita asumsi laporan keuangannya pakai tanggal kalender ya. Kita asumsi kita transaksi sebelum 31 Desember. Nah, kalau sampai akhir 31 Desember belum ada realisasi, transaksinya masih menggantung, itu bagaimana sih penghitungan selisih kursnya di akuntansi? Nah, punya. Jadi saya tidak lagi kasih pendekatan konseptual ya, karena semuanya ada di AKM 2, tapi saya akan singgung sambil saya menjelaskan studi kasusnya. Oke, ada transaksi PT impor inventory secara tunai. Kalau tunai
tidak ada risiko terpapar kerugian selisih kurs. Ya. Karena saat itu juga transaksinya sudah langsung terrealisasi. Yang akan jadi masalah nanti adalah ketika dalam kasus ini kan saya terima cash ya. Nah, cash yang saya simpan itu kalau kemudian saya pakai bertransaksi, itu nanti akan ada kemungkinan saya terpapar dengan risiko kerugian. Tapi dari transaksi ini karena tunai ya sudah langsung dicatat inventory to cash. Ya, inventory to cash. Kalau Anda masih ingat aturannya adalah setiap transaksi itu harus dikonversi, harus ditranslasi ke mata uang fungsional. Saya ulangi ya, kita bertransaksinya pakai mata uang asing, tapi kalau mau dicatat dia harus pakai mata uang fungsional. Apa itu mata uang fungsional? Gampangannya adalah mata uang apa sih yang berlaku di negara itu secara hukum? Itu mata uang fungsional. Ya. Tapi tidak otomatis kalau di Indonesia berlaku rupiah, pasti perusahaan itu fungsionalnya rupiah, tidak otomatis, ya. Karena selain melihat mata uang apa yang berlaku secara hukum di suatu negara, juga harus melihat sehari-hari perusahaan bertransaksi pakai mata uang apa. Kalau ada perusahaan berdomisili di Indonesia, secara hukum kan rupiah ya. Tapi kalau sehari-hari dia pakai, anggap aja, dolar Singapura, maka sebenarnya mata uang fungsionalnya adalah dolar Singapura. Walaupun dia berdomisili, walaupun dia berusaha di Indonesia. Jadi fungsional itu pertama, layer pertama yang perlu dilihat adalah aturannya secara hukum itu mata uang yang berlaku apa. Yang kedua adalah operasional sehari-hari, baik itu core bisnisnya ya, operating activities-nya, atau investing activities-nya, atau financing activities-nya itu pakai apa? Ya. Kalau pakai, anggap aja tadi dolar Singapura, itulah fungsionalnya. Nah, yang namanya mata uang asing definisinya gampang. Apa itu mata uang asing? Kalau masih ingat dari AKM 2, mata uang selain mata uang fungsional. Jadi kalau kita bertransaksinya pakai dolar Singapura di Indonesia, terus suatu saat kita pakai rupiah, rupiah itu jadi mata uang asing buat perusahaan itu. Gitu ya. Jadi ada mata uang fungsional yang tadi definisinya sudah saya sampaikan. Ada mata uang asing, yaitu mata uang selain yang mata uang fungsional tadi. Ada lagi mata uang pelaporan. Anda kalau ngambil AKL mungkin akan lengkap pengetahuannya soal transaksi dalam mata uang asing ya. Sudah ya? AKL-nya sudah selesai? Sudah kan? Itu perbedaan fungsional dan asing ada jurnalnya. Perbedaan pelaporan dan fungsional itu ada jurnalnya juga. Pelaporan itu gampangnya ya yang dipakai dalam laporan keuangan. Tapi umumnya kalau fungsionalnya rupiah ya pelaporannya rupiah. Umumnya. Walaupun ada kasus-kasus khusus, fungsional dan pelaporan beda. Berarti yang akan kita bahas hari ini lebih banyak mata uang transaksinya itu mata uang selain fungsional, intinya itu. Nah, kita kembali ke kasus tadi. Di Mei ada transaksi dalam mata uang asing 1.000 US dollar. Ya. Dalam kasus ini impor. Nah, pada hari itu kurs yang berlaku adalah 14.000. Istilah spot rate itu istilah bisnis. Secara umum istilahnya spot rate. Tapi kalau akuntansi pakai istilah, ada yang masih ingat? 1:14.000 pada 31 Mei 2020 itu istilahnya secara akuntansi apa? Apa? Kurs neraca? Enggak. Kurs neraca itu justru waktu kita mau buat laporan keuangan, laporan posisi keuangan itu namanya kurs neraca. Berarti yang kurs 31 Desember 2020 yang namanya spot rate secara bisnis tadi, di akuntansi itu istilahnya adalah current rate. Ya. Jadi spot rate itu istilah bisnis secara umum, kalau akuntansi current rate. Nah, tanggal 12 Juni 2020 dijual ketika harga atau
Dijual harganya 1.100, ketika itu spot rate-nya 1:14.250. Nah, transaksi per 31 Mei di jurnal seperti di depan. Jadi berapa US dollarnya ditranslasi atau dikonversi berdasarkan spot rate saat itu. Oke. Nah, berarti nanti waktu Juni harusnya nggak masalah, ya. Jurnalnya akan seperti ini. Kenapa tidak ada keuntungan atau kerugian selisih kurs? Karena kalau inventory di situ kan sama ya catatnya, based on ketika dia dibeli pertama kali. Jadi cost-nya itu ya berdasarkan kurs transaksi. Berarti ketika dia dijual, dia dilepas, itu tetap berdasarkan kurs transaksi. Pengakuan cash to sales itu kurs transaksi juga. Bedanya 14.000 di tanggal 12 Juni 2020 bukan lagi jadi current rate. Itu sudah jadi apa per 12 Juni 2020? Ada yang masih ingat istilahnya? 1:14.000 yang kita yang kita jurnal di bawah itu, COGS to inventory, itu kemudian menjadi apa? Kurs apa istilahnya? Historical rate. Spot rate-nya yang 1:14.250. Ya, jadi istilah-istilah itu kalau di AKM kan dari teori dulu diberikan, ini dari studi kasus lalu diingatkan lagi teorinya. Tapi poin saya apa? Untuk transaksi tunai seperti ini tidak ada atau belum secara langsung menunjukkan keuntungan atau kerugian selisih kurs. Ya. Keuntungan atau kerugian selisih kurs baru nanti akan muncul ketika cash yang kita pegang itu kemudian kita tukar jadi mata uang yang lain. Kita kan pegangnya dolar ya. Kita pegangnya dolar loh, 1.000. Ya kan? 1.100. Kalau nanti kita pakai atau kita transaksikan yang 1.100, nah itu baru muncul keuntungan atau kerugian. Tapi karena saya membeli dan menjual inventory dalam kasus ini tidak ada keuntungan atau kerugian selisih kurs. Jadi ini memang kasus yang paling simple, kasus yang paling sederhana. Tapi ada diskusi dulu. Oke, lanjut ya. Ini kasus lain lagi. Harusnya saya kasih kode di atas ya, kasus kedua. Gitu. Melakukan impor secara tunai harusnya nggak berbeda sih dengan ini, ya. Ini juga impor tunai ya, tapi kita lihat perbedaan kasusnya di mana nanti. Melakukan impor equipment. Nah, tadi kan yang diimpor apa? Inventory. Jurnalnya nggak melulu gini loh ya. Kalau saya pakai periodik ya purchase kan. Ini kan berarti pakai perpetual kan. Kalau pakai periodik ya purchase. Oke, ini yang kita beli equipment. Ya, yang kita beli equipment. 1.000 US dollar, ya, 14.000. Lalu, di sini coba Anda lihat. Walaupun saya beli secara tunai, tapi per 31 Desember karena equipment tadi pasti masih ada dalam laporan keuangan, betul? Kalau inventory yang sebelumnya kan Mei, Juni udah terjual. Berarti per 31 Desember saya sudah tidak punya inventory yang ketika waktu itu saya impor pakai US dollar. Ini nanti di 31 Desember pasti akan muncul keuntungan atau kerugian selisih kurs. Ya, karena equipment-nya pasti karena dia jangka panjang ya masih ada per 31 Desember. Nanti kita hitung. Per 31 Desember berapa keuntungan atau kerugiannya. Nah, waktu beli current rate waktu 31 Mei itu 14.000. Tadi kan ada ya, kurs pada tanggal neraca. Kurs pada tanggal laporan posisi keuangan. Itu 14.250. Per 31 Desember ternyata fair value-nya equipment itu 1040. 1040 ini berarti nanti ditandingkan dengan angka berapa?
relate-nya dengan angka berapa yang 1040 US dollar itu? Harusnya ditandingkan dengan angka 1000 kan? Kita beli harganya 1000, cost-nya. Ternyata per 31 Desember 1040. Itu pun akan relate kalau kita memilih menyajikan equipment per 31 Desember pakai model semoga pikirannya nggak di rumah ya. Ini equipment, pengetahuan soal equipment. Masih ingat nggak? Equipment itu per 31 Desember disajikan di laporan keuangan pakai cost atau pakai fair value? Pakai fair value itu wajib atau memilih? Kalau equipment itu pakai fair value per 31 Desember wajib atau memilih? Milih. Berarti makanya tadi saya bilang 1040 itu jadi relate, jadi penting, jadi relevan kalau kita memilih pakai fair value model. Tapi kalau kita pakai cost model, ya itu pengetahuan aja. Yang penting itu yang 1000. Oke? Nah kita asumsi aja ya. Kayaknya saya buat 2 deh. Ada beda lagi ya. Kita lihat dulu deh. Jurnal waktu beli. Mirip kayak tadi, cuma yang kita beli ini equipment. Yang kita peroleh ini equipment. Kalau tadi kan inventory ya. Inventory. Jadi equipment kita ukur pakai apa? Spot rate atau current rate pada tanggal 31 Mei 2020. Ya. Nah, per 31 Desember 2020 ini berarti saya pakai asumsi kita pakai fair value model. Ya. Nah, tolong diingat-ingat ya. Kalau ada suatu aset pada tanggal tertentu dia dicatat pakai fair value, baik itu karena memilih atau karena wajib, karena ada aset tertentu yang wajib pakai fair value. Contohnya apa? Kalau equipment kan memilih. Aset apa yang per 31 Desember dia masih ada, wajib pakai fair value. Ayo. Aset per 31 Desember ada, berarti mau disajikan di laporan keuangan, wajib pakai fair value. Apa kira-kira? Mulai dibuka lagi catatannya, karena nanti akan masuk ujian yang namanya kompre ya, post examination, itu hal-hal kayak gitu pasti akan muncul. Investasi contohnya itu wajib, khususnya yang trading ya. Jadi kalau saya beli saham, terus saya identifikasi sebagai trading, wajib pakai fair value, bukan pilihan. Kalau equipment kan boleh milih. Kalau inventory, per 31 Desember, pakai apa? Pakai cost atau pakai fair value? Cost itu wajib atau pilihan? Hah? Gampang nipu Anda nih. Padahal tidak dua-duanya. Masih ingat lower of cost or NRV. Itu kalau inventory. Baru 3 aset ya. Udah kelihatan kalau kita perlu banyak buka buku lagi. Ya. Oke, kembali ke sini. Equipment dalam hal ini kita sajikan pakai fair value. Kita memilih pakai fair value. Nah, karena memilih pakai fair value berarti nilainya berubah dari 1000 ke 1040. Tapi 1040 itu kan dalam mata uang asing. Tadi katanya harus wajib dikonversi, wajib ditranslasi. Pertanyaannya sekarang, 1040-nya kalau mau dirupiahkan pakai kurs kapan? Ya logikanya harusnya pakai kurs waktu 1040 ditentukan. Kapan itu? Dalam kasus ini berarti per 31 Desember. Kursnya berapa? 14.250. Ya, 14.250. Jelas ya? Tapi kalau saya pakai cost model, berarti dia tetap disajikan pada berapa US dollar? 1000. Kursnya berarti kurs
Kurs apa berarti istilahnya? Kalau per 31 Desember itu kan current rate. Berarti 1000-nya harus pakai historical rate, yaitu waktu beli. Gitu ya. Nah, di teori itu ada yang namanya post moneter, ada yang namanya post non moneter. Moneter itu berarti, post ini berarti bisa aset, bisa liability, bisa equity ya. Post moneter itu adalah post yang waktu beli dan per 31 Desember nilainya nggak berubah. Itu post moneter. Tapi kalau post non moneter sebaliknya. Berarti ada kemungkinan waktu beli 1000 dia berubah jadi 900 atau 1200. Itu ya. Nah, kesimpulannya berarti kalau equipment itu post apa? Moneter atau non moneter? Non moneter. Karena walaupun saya bisa aja ya tetap pilih pakai 1000, tapi kan ada kemungkinan dia jadi 1040. Karena saya milih. Kalau inventory, moneter atau non moneter? Tadi dia pakai lower of cost or NRV. Berarti ada kemungkinan berubah nggak? Ada, kalau NRV-nya lebih rendah. Berarti inventory apa? Non moneter. Terus yang post moneter kayak apa contohnya? Aset aja deh. Aset apa yang bisa disebut aset moneter? Jadi waktu pertama kali terjadi, sama akhir tahun nilainya nggak berubah. Nanti kita lihat ya, ada namanya accounts receivable. Itu pertama kali terjadi sama 31 Desember, itu nilainya nggak berubah. Tapi kalau equipment kan berubah ya, karena kita memilih berubah. Kalaupun enggak, toh ada kemungkinan berubah. Jadi equipment tetap non-moneter. Nah, untuk post non-moneter, selama dia disajikan pakai fair value, maka dia wajib pakai kurs waktu fair value ditetapkan. Belum tentu loh, saya pakai 14.250 belum tentu. Tinggal cari aja informasinya. 1040 itu ditentukan kapan? Kalau di soal kita kan ditentukannya di 31 Desember. Tapi kalau ditentukannya anggap aja 1 November. Berarti saya nggak akan pakai current rate dong. Saya pakainya historical rate. Tapi historical rate waktu 1040 ditentukan. Paham maksudnya ya? Jadi untuk pos non moneter, apa yang non moneter tadi? Oh, yang nilainya bisa berubah. Yang ikut fair value, maka penentuan kursnya itu ikut kurs waktu fair value-nya ditentukan. Umumnya sih 31 Desember. Mungkin nggak ditentukan sebelum 31 Desember, mungkin. Kasusnya gimana? Perusahaan pengen menilai kembali aset. Jadi aset tetapnya itu pengen dinilai kembali, ya sudah. Nilai kembalinya mungkin tadi 1 November, berarti kurs yang kita pakai ya kurs 1 November. Jelas ya? Nah, kita kembali ke sini. Secara rupiah ternyata nilainya naik. Naik ya, 14 juta jadi 14.820. Nah, 820 itu yang disebut sebagai surplus revaluasi, revaluation surplus atau unrealized gain or loss. Unrealized gain or loss itu nama lainnya surplus revaluasi atau revaluation surplus. Karena aset ini dibelinya tahun 2020, lalu awal tahun atau di tahun pertama dimiliki itu nilainya naik, maka gainnya itu masuknya ke OCI. Jadi tidak masuk di income statement, masuknya di other comprehensive income, berarti langsung nambah OCI itu langsung nambah apa? Apa? OCI itu menambah apa? Di situ kan ada revaluation surplus OCI, itu berarti nambah pos apa, akun apa, atau elemen apa? Dia di kredit. Kredit itu berarti kalau menambah, kalau nggak hutang ya, kalau nggak liability ya equity. Berarti dia nambah apa itu? Equity. Equity itu bertambah kan hanya ada 2 kemungkinannya. Dari income statement atau bukan income statement. Kalau OCI itu pasti bukan income statement. Ya.
Jadi revaluation surplus yang muncul di tahun pertama kepemilikan aset itu masuknya ke OCI. Tapi kalau yang terjadi rugi saudara-saudara, kalau yang terjadi rugi ya, maka wajib masuk income statement. Itu teorinya equipment ya, bukan teorinya selisih kurs. Ya, itu teorinya equipment. Oke, jadi ini contoh ya, contoh ketika ada perubahan nilai aset ya dari 14 juta menjadi 14.820. Ya, 14 juta menjadi 14.820. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada yang mengganggu nggak dari jurnal ini? Kalau Anda analisis. Apa elemen yang hilang dari jurnal ini? Atau gini dulu, jurnal apa per 31 Desember yang dilompati yang tidak disajikan di sini? Depreciation. Harusnya ada depreciation ya. Berapa depreciationnya coba hitungin? 14 juta dibagi 10 ya? Ada nggak tadi keterangannya? Betul ya, bagi 10 ya? Berarti 14 juta kalau dibagi 10, harusnya tahun itu dia disusutkan berapa? 1.400.000. Tapi kan dia dibeli hanya berapa bulan? 7 bulan ya? Ya enggak? Per Juni kan belinya ya? Paham ya? Harusnya dia disusutkan 1.400.000 karena 14 zero residual value bagi 10. Betul ya teman-teman di rumah ya? Nah, untuk tahun 2020 dia hanya 7/12. Karena kan Mei nggak dihitung kan? Mei dan sebelumnya nggak dihitung. Itu yang hilang. Maksudnya nggak disajikan di sini. Nah kalau muncul berapa kira-kira ya depreciation expense-nya ya? 1.400.000 bagi 12 kali 7. Berapa ketemunya? Jadi yang pengen saya sampaikan apa? Ini saya menyajikan secara singkat aja ya. Asumsi tidak ada depreciation, tapi kalau ada berapa harusnya depreciation? Tolong dihitungkan 1.400.000 berapa dapatnya? 1.400.000 bagi 12 terus kali 7. 816.000. Dibulatin itu ya. Pas kah 816.000? Coba lihat. 816.667 ya. Saya lihatin kalau ada penyusutan ya. Apa tadi 816.667. Saudara-saudara, kalau ini yang terjadi, kalau kita memperhitungkan ada depreciation, ya, harusnya selisih kursnya
atau gainnya tidak 820.000. Berapa selisih kursnya harusnya? Menentukan gain or loss itu dari mana sih? Apa dibandingkan dengan apa? Nilai apa dibandingkan dengan nilai apa? Ada yang masih ingat? Itu teori dasarnya akuntansi untuk menentukan gain or loss. Jadi jangan salah paham ya. Slide pertama itu hanya untuk saya ngantar ke penentuan selisih kurs. Jadi elemen depresiasi saya hilangin. Diabaikan. Nah, sekarang coba kita masuk. Yang seharusnya adalah depresiasi masuk. Makanya saya buatin jurnal di situ. Berarti nanti nilai selisih kurs atau gainnya, kalau gain ya, itu nggak segitu. Berarti ngitungnya dari mana? Nah, sekarang lihat konsep awal. Saya menentukan 820.000 gainnya itu dari mana? Apa dan apa yang saya bandingkan? Apa? Cost dengan fair value. Cost tadi itu kan karena nggak disusutkan. Sekarang costnya disusutkan. Berarti nggak bisa saya bandingkan fair value dengan cost. Berarti fair value saya bandingkan dengan book value. Ingat-ingat loh itu. Itu konsep dasarnya akuntansi yang membandingkan gain or loss. Nah tolong dong hitungin sekarang berapa book value-nya. Gimana ngitung book value? Bagaimana menghitung book value? Ini juga konsep dasarnya apa? Akuntansi. Yang ngitung book value adalah cost kurangi apa? Mengurangi dengan accumulated. Berarti 14 kurangi dengan 8167. Inilah book value. Padahal fair value kita berapa tadi? 14 820. Berapa itu? Langsung hitungin aja, 14.820 kurangi yang dalam kurung. Masih gain ya, karena fair value lebih tinggi ya. Kan book value-nya pasti lebih rendah dari 14 juta. Tadi aja 14 juta sudah gain. Apalagi kalau book value lebih rendah. Berarti berapa? 1.600.000. 1. Ini. Ya, saya ikuti rumahnya ya. Jurnalnya masih belum balance. Apa yang kurang? Jadi revaluation surplusnya harusnya 163667 kalau mempertimbangkan akumulasi dan harusnya kayak gini. Oke. Pertanyaan saya jurnalnya harusnya dilengkapi dengan apa? Equipment 820 itu dari mana? Nilai cost-nya kan 14 juta. Sekarang kan sudah 14.820, berarti kan naik 820.000. Apa yang kurang di sini? Selisihnya berapa sih itu? 1636.667 kurangi 820.000. Selisihnya berapa sih? 816.667. Berarti debitnya apa? Ayo, debitnya apa? Kalau Anda jawab depreciation expense lagi, double nanti depreciation expense-nya. Berarti yang dikredit, yang didebit apa? Accumulated depreciation.
Ingat-ingat ya teorinya, kalau ada kenaikan nilai aset atau termasuk penurunannya, atau terjadi revaluasi aset, maka akumulasi depresiasi diapakan? Maka akumulasi depresiasi diapakan? Dihapus. Tapi apakah selalu dihapus? Tidak. Ada pendekatan lain. Akumulasinya bisa dinaikkan atau diturunkan secara proporsional, tapi itu lebih rumit. Makanya dipilih pendekatan ini. Ya, langsung hapus saja. Jadi nanti waktu laporan keuangan disajikan, nanti ditulis equipment, berapa nilainya? Equipment, berapa nilainya? Di neraca, di statement of financial position di bagian aset ada equipment. Cost-nya berapa aja sekarang jadinya? Bukan lagi 14 juta tapi 14.820. Terus di bawahnya accumulated depreciation berapa? Ya enggak ada, udah nol. Nol. Berarti 14.820 kurangi nol sama dengan fair value-nya. Fair value-nya berapa? 14.820. Gitu ya. Penyajiannya adalah cost, akumulasi, book value. Book value-nya sekarang pasti sama dengan fair value. Itu teori equipment. Padahal tugas saya hari ini mau jelaskan teori selisih kurs. Pertanyaannya sekarang berapa keuntungan atau kerugian selisih kurs dalam kasus ini? 1636, 667. Itulah keuntungan selisih kurs. Ditampung di surplus revaluation. Jadi selisih kurs bisa masuk OCI kalau dia melekat di aset non-moneter dan non-moneternya pakai fair value. Contohnya equipment yang memilih pakai fair value. Ada diskusi dulu, sebentar saya menjawab pesan ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Oke, nanti kita bicara soal itu ya. Mau pakai kurs yang mana? Ini kan kita belum bicara. Pakai kurs jual, kurs beli, pakai kurs BI, kurs Menteri Keuangan. Ya, good point itu nanti kita lihat. Tapi thank you. Itu ngingatin. Yang ini? Teknis ini? Enggak ada ya. Lanjut. Oke.
Ini tadi inventory sudah. Oke, masuk kasus lain. Kasus yang lebih rumit karena terkait inventory. Kenapa? Inventory ini nggak pakai fair value. Inventory itu pakainya cost bandingkan dengan NRV, mana yang lebih rendah. Namanya kan lower of cost or NRV. Jadi fair value nggak ada. Kita lihat ya, pelan-pelan ya. ABC impor 1000. Waktu impor 14.000 kursnya. Per 31 Desember spot rate-nya 13.800. Kebetulan 31 Desember NRV-nya 950. NRV-nya 950. Nah, saudara-saudara, soal ini bisa ditambahin lagi tuh, fair value. Tapi kalau ada tambahan fair value, tolong diingat-ingat untuk inventory, nggak relevan. Diabaikan. Ngomong-ngomong, NRV itu ngitungnya gimana? NRV itu ngitungnya gimana? Ini sambil bicara selisih kurs, semua pengetahuan soal akuntansi kan terkuak lagi ya. Ngitung NRV itu gimana? Ada yang masih ingat? Net realizable value. Ada NRV-nya piutang, ada NRV-nya inventory. Kalau NRV-nya piutang itu gross piutang, AR yang gross kurangi dengan AFDA. Itu NRV-nya piutang, receivable. Kalau NRV-nya inventory, karena bisa aja loh soal saya nggak kasih NRV loh. Anda diminta ngitung sendiri. Nah, NRV itu ngitungnya gimana sih? Ada ide? Saya kasih petunjuk besarnya ya. Kalau tadi kan AR itu apa? Gross AR kurangi AFDA. Kalau ini estimasi harga jual. Jadi inventory itu per 31 Desember kalau dijual kira-kira harganya berapa? Berarti ngitungnya pakai apa kalau itu? Inventory waktu 31 Desember kalau dijual harganya berapa? Berarti saya nggak ketemu 950, pasti di atas 950. Nah, harga itu namanya istilahnya value apa tuh? Harga jual barang pada tanggal tertentu itu yang disebut fair value. Ya, fair value. Kurangi apa? NRV 950 itu fair value inventory per 31 Desember 2020 kurangi apa? Lupa sama sekali ya. Kurangi estimasi biaya untuk menjual inventory. Jadi kalau saya jual inventory saya harus bayar biaya angkut, bayar biaya iklan, itu dikurangi, ketemulah NRV. Itu ya. Soal ini baik karena langsung memberikan NRV. Tapi itu poin inventory. Kita kembali ke poin selisih kurs. Pertanyaan saya, berapa nilai inventory per 31 Desember 2020 dalam rupiah? Untuk kasus ini, dalam rupiah berapa? Jangan lihat jawaban di belakang. Kalau lihat nggak tertantang pikirannya. Coba ditebaklah, nggak usah dianalisis ya. Ditebaklah, berapa nilainya dalam rupiah? Berapa kali berapa? US dollarnya ikut yang 1000 atau 950? Kenapa nggak pakai 1000? Kenapa pilih 950? Karena namanya aja kan Pak, lower of cost or NRV. Kalau NRV-nya 1100, udah jelas.
Inventory per 31 Desember dalam rupiah berapa? Kalau NRV-nya 1.100, di atas 1.000 ya, pastikan lower of cost or NRV-nya pasti cost ya. Pertanyaan saya, dalam rupiah berapa per 31 Desember? Kalau ternyata NRV-nya lebih tinggi dari cost. 14 juta. Karena dia pakai 1.000, 1.000-nya dirupiahkan. Dirupiahkannya ya pakai tanggal 1.000 itu muncul kapan? Waktu Mei. 14.000, berarti kalau NRV lebih tinggi, sudah, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tapi dalam kasus ini, NRV lebih rendah, berarti 950. Logikanya berarti 950-nya dikali dengan 13.800. Berarti awalnya 14 juta waktu beli. Sini nggak ada jurnal waktu beli ya. Langsung aja bisa Anda logika, berarti inventory to cash 14 juta. Terus akhir tahun ternyata nilainya seperti itu. Berarti kerugian selisih kursnya adalah 890.000. Dan masuk di income statement, bukan OCI. Ya. Teori dia masuk di income statement itu bukan teori selisih kurs, itu teori inventory. Dulu inventory waktu belajar di AKM 1 dikatakan kalau ada kerugian inventory dia masuk ke income statement. Kalau tadi fair value pertama kali untung naik nilainya masuknya OCI. Tapi kalau rugi masuknya ke income statement. Itu teorinya equipment. Jadi bukan teori selisih kurs. Selisih kurs ngikut. Kalau menurut teori masuknya income statement berarti kerugian 890.000 itu masuk income statement. Jurnalnya yang mana? Bisa milih salah satu di antara 3. Tapi secara teori harus pilih yang merah. Jadi bisa COGS to inventory 890. Bisa loss to inventory 890 atau loss to allowance. Kita masih akuntansi ya, kita masih belum bahas loss kayak gini nanti boleh nggak dikurangi boleh jadi pengurang nggak di pajak ya. Nah ini mulai kelihatan apa? Kelihatan lebih naik lagi levelnya karena kita impornya secara kredit. Panjang ya, panjang ininya keterangannya. Impor 31 Mei 19, 1.000, spot rate 1 banding 14.000. Ya. Dilunasi tahun depannya, 12 Juni 2020, waktu itu 14 banding 100. Karena dilunasinya baru tahun depan, berarti per 31 Desember masih ada dong aset ini ya. Masih ada dong, selain aset apalagi yang masih ada? Kita impor secara kredit, berarti per 31 Desember masih ada apa? Utang. Utang ya, bukan piutang ya. Kan impor, beli secara kredit berarti accounts payable ya. Oke, kita lihat sekarang. Bagaimana caranya mengukur atau menghitung selisih kurs atas AR dan inventory. Kalau inventory sebenarnya tadi sudah ya. Inventory kan gini caranya tadi. Tentukan aja berapa yang lebih rendah, cost atau NRV. Kalau NRV lebih rendah, kalikan dia dengan kurs pada tanggal NRV ditentukan, yaitu pada tanggal 31 Desember. Tapi kalau cost lebih rendah, sudah nggak ada jurnal penyesuaian. Karena kan dia pakai kurs historical kan, waktu pertama kali beli. Itu kalau inventory. Sekarang kita lihat kalau utangnya gimana tuh. Saya nggak tahu ya, di belakang ada jurnal yang inventory nggak? Oh nggak ada. Ya. Kenapa nggak saya sajikan lagi inventory? Karena di depan tadi sudah kita bahas soal inventory. Jadi sebelum saya bahas yang accounts payable, ada pertanyaan nggak soal inventory yang ilustrasi sebelumnya? Karena di sini inventory-nya nggak disinggung lagi. Sama ngitungnya, mirip ngitungnya dengan ilustrasi sebelumnya. Yang difokuskan di sini adalah accounts payable.
Nah, accounts payable ini tolong diingat-ingat, ini bagian dari pos moneter. Jadi accounts payable, accounts receivable itu pos moneter. Kenapa moneter? Karena apa? Sorry, diulang. Oke, moneter berubah atau enggak? Moneter justru enggak berubah. Poinnya kenapa berubah? Saya pengen tanya. Kenapa kok nganggap moneter justru berubah? Harga yang mana yang berubah menurut Anda? Apanya? Harga? Kurs. Oke, saya sudah duga. Jadi gini saudara-saudara ya, jangan bingung ya. Pak Agus bilang, pos moneter itu adalah pos yang enggak berubah, betul ya? Saya bilang gitu tadi. Tapi kalau saya bahas apa? Bahas selisih kurs, berarti kan ada perubahan, Pak. Itu karena Anda melihat kursnya. Tapi coba lihat nilai dolarnya. Apakah accounts payable awal dalam dolar nilainya berubah per 31 Desember? Enggak kan? 1000 tetap 1000. Kecuali dilunasi ya. 1000 dilunasi 200 ya jadi 800. Tapi kan nilainya aslinya 1000 enggak berubah kan? Beda dengan equipment tadi. Equipment awalnya berapa tadi? 1000 jadi 1040, ya kan? Inventory tadi 1000 jadi 980 kan berubah kan? Itu non moneter. Tapi kalau accounts payable dia post moneter karena dia nilainya nggak berubah secara mata uang aslinya yaitu US dollar. Oke, jadi accounts payable itu adalah post moneter. Nah, sekarang coba lihat teorinya. Kalau post moneter per 31 Desember itu beda dengan post non moneter. Kalau post non moneter tadi mulai pusing ya, catatannya harus terkait nih. Saya ulangi yang pos non moneter. Pos non moneter itu adalah pos yang ketika dibeli dan 31 Desember nilainya berubah. Itu non moneter ya. Non moneter tadi ada dua. Ada yang pakai cost, ada yang pakai fair value, betul ya? Kalau non moneternya pakai cost, berarti per 31 Desember dia dikonversi jadi rupiah pakai kurs transaksi, berarti historical rate. Tapi kalau dia pakai fair value, dia dikonversi pakai kurs, kalau non moneternya pakai fair value berarti dia dikonversi pakai kurs kapan? Bukan atau tidak mesti kurs neraca per 31 Desember, bukan, tapi kurs waktu fair value-nya dihitung. Biasanya memang fair value dihitung pada tanggal neraca. Itu non moneter. Kalau post moneter kayak ini nih, contohnya nih, accounts payable, maka dia harus dikonversi pakai kurs tanggal neraca. Jadi kalau awalnya itu 1000, sekarang tetap 1000, moneter tuh. Tapi nilainya berubah dari rupiah karena memang ketentuannya untuk post moneter, dia wajib dikonversi, kalau dia di 31 Desember masih ada ya, wajib dikonversi pakai kurs per 31 Desember. Itulah makanya persepsinya mengatakan ini post non moneter, enggak, ini post moneter. 1000-nya kan tetap, nilai rupiahnya yang berubah. Kenapa nilai rupiahnya berubah? Karena ketentuannya untuk post moneter wajib pakai kurs pada tanggal neraca. Jelas ya? Nah itu jurnalnya tuh. Kalau post moneter enak, langsung nama jurnalnya foreign exchange gain atau foreign exchange loss. Dan semuanya masuk di mana tuh? Income statement. Tapi kalau post non moneter, itu lihat teori akunnya. Kalau tadi akunnya equipment, tadi saya katakan kalau dia gain pertama kali masuk OCI, kalau loss masuk income statement. Kalau inventory, tadi ada 3 jurnalnya memilih, tapi biasanya yang secara teori yang dipilih yang paling bawah. Tapi kalau post moneter enak, ya udah post moneternya apa, dia bertambah atau berkurang, lalu kalau ada gain or loss, dia masuk di income statement.
Berarti logika yang sama Anda pakai kalau ketemu aset yang namanya accounts receivable. Sama logika berpikirnya kayak ini. AR awal Anda bandingkan dengan AR akhir per 31 Desember. Gimana ngitung AR akhir? Dolarnya dikali dengan kurs per 31 Desember. Bandingkan dengan waktu AR pertama kali muncul. Bisa gain, bisa loss. Ini kenapa gain? Karena AP-nya berkurang. Utang berkurang kan gain ya. Tapi gainnya namanya apa? Foreign exchange gain. Ada pertanyaan untuk pos moneter khususnya yang namanya accounts payable? Kalau Anda merasa ini mainan baru, ini pengetahuan baru berarti saya gagal menjelaskan di AKM 2. Karena ini sebenarnya teori AKM 2. Lupa ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lupa sekarang, yang penting ujiannya jangan lupa nanti ya. Nggak ada pertanyaan ya, ini belum selesai loh. Karena apa? Dia dilunasinya tanggal 12 Juni 2020. Kursnya berapa tuh? 1400. Sekarang saya tanya, berapa nilai accounts payable sebelum pelunasan? Dalam rupiah. Dolarnya kan tetap 1000 ya. Dalam rupiah nilainya berapa sebelum pelunasan 12 Juni? Kalau Anda jawab nilainya adalah 14 juta, salah. Karena kan nilainya per 31 Desember sudah berubah jadi berapa? 13.800. Berarti nanti ketika Anda bayar, AP yang Anda debit berapa? 13.800. Tapi cash yang Anda keluarkan di sisi kredit itu 1000 US dollar kali 1400. Berarti logikanya muncul gain or loss? Loss. Wong utang saya itu cuma 13.800, tapi saya harus bayar 1000 kali 14.100. Makanya ada loss di situ 300.000. Silakan dicermati dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo. Lanjut ya. Ada pertanyaan untuk ilustrasi yang ini? Selanjut ya. Oke, kita lihat ilustrasi yang lain. Impor, merchandise inventory, bla 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 bla. Kita lihat. Oke. Apa yang dirubah ini? Pelunasannya sama dong, beda tahun ya. Beda tanggal, tapi tahunnya kan tetap sama 2019 ke 2020. Kursnya juga beda ya. Kursnya juga beda. Oh, oke. Ini maksudnya, coba Anda analisa yang, kalau ini kan sudah ya, coba Anda analisa yang ini. Waktu pertama kali beli, inventory-nya 14 juta. Sorry, accounts payable-nya 14 juta. Per 31 Desember, tinggal 13.800.000. Berarti ada gain or loss? Gain-nya berapa? 200 ya. Untuk accounts payable-nya. Inventory-nya pakai ilustrasi sebelumnya ya. Oke. Waktu dilunasi tanggal 12 Juni. Berarti kan hutang kita per 31 Desember tinggal 13.800.
dilunasinya pakai cash sama 13.800. Berarti waktu pelunasan, apa kesimpulannya di tahun 2020? Tidak ada gain or loss. Silakan dicatat dulu yang ini, saya sengaja nggak buat biar kita bisa diskusi, Anda catat sendiri. Itu maksud saya kenapa saya buat soal beda-beda tanpa ada jawaban. Jadi caranya mirip kayak ini, termasuk yang di rumah ya, mirip kayak ini. Waktu awal hitung di atas ya. Terus nanti per 31 Desember dihitung berapa nilainya. Itu selisihnya muncul gain or loss. Waktu pelunasan bandingkan antara pelunasan dengan per 31 Desember. Kebetulan di sini antara pelunasan dengan 31 Desember kursnya sama. Waktu pelunasan dengan 31 Desember sama, berarti tidak ada gain or loss waktu pelunasan. Bagaimana dengan inventory ya? Kita harus lihat lagi teori penghitungan inventory yang awal tadi. Untuk inventory, ini asumsinya kan inventory belum terjual per 31 Desember. Coba secara cepat kita analisa. Waktu beli 14 juta per 31 Desember, 950-nya harus dikalikan dengan 13.800. Tolong dihitung berapa? Waktu beli 14 juta inventory di sisi debit. Per 31 Desember nilainya 950 kali 13.800. Berarti lebih rendah ya. Berarti loss to allowance ya selisih 14 juta kurangi 13 juta berapa tadi itu. Ya, itu untuk yang inventorinya. Jelas ya? Coba kasus berikutnya. Coba kasus berikutnya, 14 juta accounts payable pertama kali, lalu per 31 Desember 14.100, berarti ada loss berapa tuh? 100.000 ya. Tapi waktu dilunasi hanya 13.800, berarti di tahun 2019 ada loss 100.000 ya. Waktu tahun 2020 ada gain 300.000. Silakan kalau mau dicatat dulu. Oke, ini yang berikutnya. Waktu beli 14 juta AP-nya, accounts payable-nya. Waktu 31 Desember jadi 14.100, berarti kita apa? Accounts payable-nya loss ya. Waktu dilunasi tambah tinggi, tambah loss lagi. Betul ya? Jadi loss-nya 2019 itu 100.000, loss-nya 2020 itu 650.000 ya. Gampang ya. Nah di belakang ini saudara-saudara saya sajikan yang tadi teori-teorinya ya bisa dibaca. Suatu perusahaan, suatu entitas itu bisa terpapar dengan risiko keuntungan atau kerugian selisih kurs kalau punya transaksi kayak gini. Apa saja? Satu, bertransaksi dalam mata uang asing. Apa mata uang asing? Di belakang mungkin ada teorinya. Kedua yang mungkin muncul itu kalau saya punya kegiatan usaha luar negeri, punya cabang di luar negeri, punya pusat di luar negeri, ya, punya induk di luar negeri dan semacamnya. Nah, ada cara lain, saudara-saudara, tadi kan cuma dua ya, yang saya jelaskan soal kapan fungsional, kapan asing ya. Ada cara lain menentukan mata uang fungsional. Contoh nih, saya punya kegiatan usaha di Singapura, berarti di sana pakai dolar Singapura. Kegiatan usaha itu bisa pusat, bisa cabang, bisa induk, bisa anak, bisa joint venture gitu ya. Nah sekarang tinggal dilihat, antara kami berdua, kegiatan saya di luar negeri dengan yang di Indonesia, mana yang lebih dominan dalam hal menghasilkan cash.
Kalau di Singapura lebih dominan, walaupun Indonesia saya pakai rupiah karena memang fungsionalnya rupiah, ternyata Singapura lebih dominan, itu berarti saya fungsionalnya bukan rupiah, tapi Singapura. Kalau sebaliknya, fungsional saya sama kayak fungsional yang umum, yaitu rupiah. Jadi ada 3 cara menentukan fungsional dan bukan. Pertama, lihat aturan hukumnya, aturan ekonominya. Kedua, lihat secara umum core bisnis sehari-hari saya pakai mata uang apa. Kalau ketiga, lihat di luar negeri itu kalau punya kegiatan usaha dia lebih dominan atau saya. Kalau dia lebih dominan dan dia pakai mata uang negara dia, ya berarti saya ikut dia fungsionalnya. Kalau kita sulit menentukan, sudah pakai 3 cara tadi sulit menentukan, itu katanya silakan manajemen melakukan judgment, menentukan sendiri. Fungsional saya rupiah kah? Dolar Singapura kah atau apa? Ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau bingung bisa pakai judgment. Ini definisi mata uang fungsional yang tadi sudah dibahas. Ya. Ada 3 level penentuannya, ini level 1, level 2, level 3. Silakan dilihat masing-masing. Ya. Intinya apa? Lihat dulu 1. Kalau 1 nggak jelas, lihat 2. Kalau 2 nggak jelas, lihat 3. Kalau 3 nggak jelas, judgment. Sekali kita menentukan mata uang fungsional, konsisten pilih mata uang tadi. Di luar mata uang fungsional, itulah yang disebut sebagai mata uang asing. Teori-teorinya di belakang saya taruh. Ya, ini contohnya post non moneter. Di situ ada aset tetap, ada inventory. Apa itu post non moneter? Di situ ada definisinya. Tapi kalau dibaca kan kalimatnya formal banget. Tadi saya kasih contoh atau definisi yang paling gampang. Apakah nilainya per akhir tahun berubah atau enggak? Kalau ada kemungkinan nilainya berubah, dia non moneter. Itu ya. Nah, ini teori soal bagaimana menentukan kurs kalau dia post moneter atau non moneter. Semua ada di sini. Masuknya di income statement atau masuknya di OCI, semua ada di sini. Apa itu spot rate, apa itu historical rate, semua ada di belakang. Nah, satu yang belum saya sempat jelaskan atau saya ingatkan ulang, kita bisa aja pakai kurs rata-rata. Ada yang namanya average rate. Jadi tadi menjawab pertanyaannya siapa? Lawrence. Spot rate itu kurs BI, pasti kurs BI. Ya, biasanya kalau di di websitenya BI gitu ya, kurs tengah BI istilahnya. Jadi bukan kurs jual, bukan kurs beli. Kurs jual dan kurs beli itu relevan kalau kita melakukan transaksi penukaran uang. Tapi untuk dipakai tadi kan saya tulis ya 14.000, 14.100 itu kurs tengah BI yang dipakai. Ya, jadi menjawab pertanyaannya Lawrence. Tapi bisa saja spot rate itu sifatnya bukan kurs harian. Bisa kurs rata-rata. Rata-rata mingguan silakan, rata-rata bulanan silakan. Tapi syaratnya adalah kursnya nggak boleh naik turun, fluktuasinya itu secara signifikan. Jadi kalau masih beredar di sekitar berapa sih kita? 14 ribuan ya. Ya silakan pakai rata-rata. Tapi kalau sempat 14 ribu, naik jadi 15, turun jadi 13 itu fluktuatif. Jadi nggak boleh pakai kurs rata-rata. Itu ya, jadi pakai kurs tengah Bank Indonesia. Itu dikatakan boleh pakai kurs rata-rata seminggu atau sebulan. Jangan kurs rata-rata tahunan. Ya, hanya mingguan atau bulanan. Nah, ini tadi semua teori tadi ada di belakang, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke PPH-nya. Saya nggak usah jauh-jauh lah ya. Ini ada anunya pembahasannya di belakang, nanti kita lihat ya. PT ini impor 2019. Nilai US dollarnya 100 ribu. Harus bayar biaya angkut 200, juga asuransi 150. Waktu itu spot rate-nya, kurs tengah Bank Indonesia-nya 14 ribu. 1 Mei 2019, di tahun yang sama, dia lunasin bea masuk dan bla bla bla. Ya, pungutan impor. Ya. Waktu itu spot rate-nya 1:14.100. Pelunasan dilakukan tahun depan, 2020. Ya. Waktu itu spot rate-nya 13.900.
Tapi waktu mau bikin laporan keuangan ternyata kursnya 14.200. Di bawah ini ada keterangan kurs Menteri Keuangan. Nah, saudara-saudara, kurs Menteri Keuangan itu kurs pajak. Dan dia sifatnya apa? Spot rate atau rata-rata? Kurs Menteri Keuangan itu spot rate atau rata-rata? Ada yang sering lihat nggak pengumuman kurs Menteri Keuangan? Rata-rata apa? Bulanan atau mingguan? Mingguan. Tebakannya salah terus ya dari tadi. Ya, jadi tiap minggu berubah. Ya, tiap minggu berubah. Satu yang tolong diingat dan dicatat ya. Jangan sampai salah kaprah lagi. Kurs Menteri Keuangan hanya dipakai untuk menghitung pajak dan pungutan cukai yang lain. Saya ulangi, kurs Menteri Keuangan hanya dipakai untuk menentukan berapa sih pajaknya, berapa sih bea masuknya. Bisa PPN, bisa PPH ya. Tapi kalau mau ngitung berapa cost aset, berapa nilai accounts payable, accounts receivable dan kawan-kawannya, menghitungnya pasti pakai kurs tengah BI, kurs komersial istilahnya. Jadi jangan sampai Anda berpikir, oh inventorinya pajak dengan inventorinya akuntansi nilainya beda. Karena di situ aja Pak, Bapak lihat tuh waktu beli ya 13 Mei, belinya tanggal berapa sih itu? 30 April 2019, punyanya akuntansi itu 14.000. Punyanya pajak itu 13.900. Berarti kan accounts payable-nya beda? Enggak. Accounts payable-nya sama. Yaitu ya berapa US dollar? Kalikan 14.000. Tapi giliran kita mau bayar bea masuk tanggal 1 Mei 2019, 10%, 20%, itu dikalikan CIF kan? Ngitung CIF-nya jangan pakai 14.000, tapi pakai kurs Menteri Keuangan, gitu loh. Paham ya? Jadi cost aset, nilai AP, nilai AR dan semuanya pos-pos dalam laporan keuangan tidak ada perbedaan antara akuntansi dan pajak, titik. Tapi dalam rangka mau ngitung berapa bea masuknya, berapa PPN impornya, berapa PPH impornya, pakai kurs Menteri Keuangan. Kita lihat di belakang ada penjelasannya ya. Oke. Cost-nya dalam US dollar sekian, jadilah CIF 103.50. Nah BM-nya itu 10% kali 103.50 kalikan dengan kurs pajak 13.900. Ketemu 139 juta, itu masuk cost of inventory. Saya nggak tulis ya, berapa total cost of inventory, berapa cost of inventory-nya sebelum ada bea masuk dan bea masuk tambahan. Gimana ngitungnya, nggak usah nilainya deh. Berapa atau bagaimana ngitung cost of inventory sebelum ada BM dan BM tambahan. Berarti 103.50 kalikan, kok 13.900? Kurs BI yang dipakai berarti spot rate-nya waktu itu tanggal berapa? 30 April, 14.000. Itu cost of inventory sebelum ada bea masuk. Nah ketika ada bea masuk dan bea masuk tambahan, karena bea masuk dan bea masuk tambahan ini part of cost, berarti nambah cost-nya. Nambah 139, nambah 278. Tapi di atas sudah saya kasih tuh CIF-nya itu kan sebenarnya dalam tanda kutip cost ya, total. Kalikan 14.000. Nilai impor 130.455 dapat dari mana? 103.50 tambah 10.35 tambah 20.70, betul ya? Ketemunya 130.455. Buat apa saya tahu nilai impor?
untuk ngitung PPN, untuk ngitung PPh apa? 22 impor. Berarti 13455-nya nanti harus kita rupiahkan. Pakai kurs yang mana? Oke, gini dulu. Pakai kurs BI atau pakai kurs Menteri Keuangan untuk ngitung PPN impor dan PPh 22 impor? Kurs Menteri Keuangan yang mana? Berapa? 14.000 yang 31 Desember 2019. Kok bisa? Katanya anak pajak, lebih suka pajak. Tadi saya sempat lihat ya ketika ayo kita bahas sekarang pajak itu kayak lega gitu ya. Akuntansi. Ada 1-2 tadi saya lihat. Nah sekarang saya tanya, kursnya yang saya sudah kasih loh nilai impornya dalam dolar ya. Sekarang nilai impor kan harus dikali 10% atau 11% sekarang. Lalu dikali bisa 2,5 bisa 7,5 ya. Termasuk punya API atau enggak kan. Pertanyaannya, kursnya pakai kurs apa? Menteri Keuangan. Yang mana? Sorry. Kok bisa 13.900? Karena pembeliannya pada saat itu. Sekarang kembali ke teori PPN dan PPh 22 impor itu terutang berdasarkan apa? Tergantung barang datang duluan atau pelunasan. Oke. Yang lain, setujukah? Siapa namanya? Nixon. Sering duduk depan juga dari dulu kalau nggak salah ya. Nixon ini tipikal apa ya? Sebenarnya bagus gitu ya pemahamannya tapi angin-anginan kadang ya. Di kelas dia jago tapi di rumah dilupain. Jadi kadang kalau ujian kurang optimal. Betul nggak ya? Betul ya? Nah, berarti harus sedikit lebih tekun lah. Tapi kebanyakan cowok gitu sih. Lawrence ini aja yang agak aneh gitu ya. Tumen ada cowok rajin kayak dia, yang lain enggak gitu. Ayo, tadi teman kita Nixon sudah coba untuk apa? Ya menganalisa. 13.900 karena pembelian, mana yang lebih cepat penyerahan barang atau pelunasan. Kalau yang lain? Kapan sih PPh impor atau PPN impor itu terutang? Wah itu udah lupa tuh pasti ya. Itu teori perpajakan mungkin. Yang saya yakin waktu PPN harusnya dibahas sih. Pelunasannya adalah waktu kita melunasi pembayaran apa? Pembayaran transaksi dengan si orang luar. Oke, berarti ada yang tadi ngomong tergantung mana lebih cepat penyerahan barang atau pelunasan. Ini katanya pelunasan, berarti dengan orang luar. Yang lain? Waktu kita melunasi, BEA masuk. Coba dicek deh, apa saya yang salah? PPh 22 impor dan PPN itu dilunasi barengan dengan pelunasan BEA masuk. Nah di sini tanggal berapa? Yang dekat-dekat kan pelunasan BEA masuknya kan tanggal 1 Mei. Itu kan dekat dengan 30 April kan. Jadi betul memang 13.900 tapi dasarnya adalah karena memang pakai kurs waktu pelunasan BEA masuk. Jadi bisa ngitung ya, PPh 22-nya berapa, PPN impornya berapa. Pertanyaan saya, kalau Anda sudah ketemu PPh 22 dan PPN impor, anggap aja 11 dan 2,5% ya. Terus, apakah itu sama kayak BEA masuk? Jadi cost of inventory, ada nggak di belakang? Ada di sini, ini masih pakai 10%. Bukan cost of inventory. Karena pada prinsipnya bisa dikreditkan. Tapi kalau Anda nggak pengen mengkreditkan yang PPN, jadikan dia cost, silakan. Atau jadikan expense. Tapi secara prinsip pada dasarnya dia adalah prepaid tax. Butuh istirahat 5-10 menit. Oke, silakan istirahat dulu ya. Berarti jam 6:05 ya kita mulai lagi. Yang di rumah boleh istirahat dulu.